Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang masa Presiden Abdurrahman Wahid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal mula Gus Dur dilantik. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur dilantik jadi presiden keempat Indonesia. Tepat pada hari ini, tanggal 20 Oktober 23 tahun yang lalu, Abdurrahman Wahid atau lebih sering disapa Gus Dur dilantik sebagai presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut dengan MPR. Gus Dur merupakan presiden terpilih pertama di era demokrasi Indonesia melalui proses pemilihan umum tahun 1999 yang mengusung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang disebut juga luber jurdil. Apa itu liber jurdil? Liber jurdil sering disebut dengan asas dalam pemilihan umum yang berarti langsung, umum, bersama rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum. Pemilihan umum juga sering disebut suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih pasangan calon pemimpin suatu daerah atau negara. Pemilu memiliki tujuan untuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau menggantikan tongkat kepemimpinan B.J. Habibie yang menjabat sebagai presiden pasca keruntuhan Soeharto dan rezim Orde Baru. Abdurrahman Wahid melaksanakan tugasnya sebagai presiden dengan cara yang sulit. Diperkirakan sedari awal kepemimpinannya, cucu dari Hasyim Asy'ari ini memang tak berhenti mengambil langkah yang sensasional sekaligus kontroversial seperti membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah Presiden RI keempat yang memerintah dari Oktober 1999 hingga Juli 2001. Meski jabatannya hanya berlangsung 18 bulan, perkembangan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Gus Dur cukup signifikan. Sejumlah kebijakan Gus Dur dalam bidang politik. 1. Memisahkan TNI dengan Polri. 2. Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik. 3. Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. 4. Mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek hari nasional. 5. Mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. 6. Menerapkan otonomi daerah. Dalam bidang ekonomi, 1. Melawan tekanan IMF. 2. Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. 3. Ketimpangan turun. Di era Abdurrahman Wahid yang singkat, sejumlah konflik sosial yang selalu jadi masalah Indonesia berhasil diredam. Di Aceh dan Papua misalnya, pendekatan Gus Dur berhasil menahan gelombang separatisme tanpa kekerasan militer. Gus Durlah presiden yang berperan membubarkan praktik dui fungsi ABRI. Ia mengembalikan tentara ke barak. Ia juga yang memisahkan angkatan bersenjata menjadi TNI dan Polri. Aspek sosial menjadi perhatian Kiai Nahdlatul Ulama ini. Berkat Gus Dur, Tahun Baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Soeharto kembali menjadi hari libur nasional yang dirayakan. Ia juga mengakui Konghucu sebagai tambahan agama yang ada di Indonesia. Kebijakan pemerintahan Gus Dur dalam bidang sosial dan budaya adalah kebijakan mengenai gerakan Aceh Merdeka. Selain itu, Gus Dur juga mencabut larangan untuk menganut paham, yaitu paham yang dianut PKI atau komunis bertentangan dengan Pancasila. Kebijakan Gus Dur dalam bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan Presiden Kepres nomor 6 tahun 2000. Yang kedua, Papua disetujui sebagai nama baru dari Irian Jaya. Yang ketiga, Tahun Baru Imlek sebagai hari raya nasional. Di bawah kekuasaan pemerintah Orde Baru, belenggu Paresisme harus dirasakan oleh orang Tionghoa, mulai dari penutupan sekolah berbahasa Cina, pelarangan memutar lagu Mandarin, dan penggunaan huruf Cina. Puncaknya ketika instruksi Presiden Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang larangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina diterbitkan oleh pemerintah. Ketika reformasi 1998 bergulir, masa-masa suram bagi orang Tionghoa mulai sirna. Aturan-aturan diskriminatif komunitas Tionghoa pun mulai dicabut. Keterbukaan terhadap komunitas Tionghoa semakin menguat terutama di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Gus Dur
masyarakat Tionghoa mulai merasakan inklusivitas nyata sebab Presiden Gus Dur secara terbuka membela masyarakat Tionghoa dengan mengenalkan konsep kebangsaan miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam buku etis Tionghoa Nasionalis Indonesia yang ditulis oleh Suryadinata, menurut Presiden Gus Dur tidak ada istilah keturunan masyarakat asli Indonesia. Pemisahan pribumi dan non-pribumi adalah kekeliruan yang membuat masyarakat Tionghoa tereklusifkan. Sejatinya, bangsa Indonesia terbentuknya atas 3 ras, yakni Melayu, Austronesia, dan Cina. Bahkan, Presiden Gus Dur menyatakan dirinya merupakan keturunan percampuran Cina-Arab. Akhirnya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menerbitkan ketetapan Presiden Kepres nomor 6 tahun 2000. Kepres tersebut menjadi pintu awal umat Konghucu di Indonesia bisa memperoleh kebebasan untuk menganut agama, kepercayaan, serta adat istiadat mereka, termasuk upacara keagamaan seperti Imlek secara terbuka. Yeay, udah. Bagaimana keadaan Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid? Kondisi bangsa Indonesia yang bergerak pasca masa reformasi tahun 1998 tetap mengalami pergerakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kesulitan ekonomi belum mengalami perbaikan dan bahkan semakin luas. Terjadinya kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, pada tahun 2001 dan 2002. Terjadinya kerusuhan antar etnis, antar agama di beberapa daerah seperti Poso, Sulawesi Tengah, Maluku, Lombok, dan Sampit, Kalimantan Tengah. Beberapa tantangan mendasar pada pemerintah Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid antara lain hilangnya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap kinerja pemerintah pasca masa reformasi. Sebelum masa reformasi, Indonesia berada di bawah kepimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun, di mana banyak hak yang kebebasan masyarakat dibatasi. Terjadinya praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang hanya menguntungkan pihak-pihak penguasa. Terjadinya kesenjangan sosial yang sangat tinggi, krisis ekonomi dunia yang semakin memburuk, kondisi ekonomi Indonesia, terjadinya disintegrasi bangsa melalui konflik antar etnis dan agama. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad bin Huda. Saya akan sedikit menjelaskan tentang akhir dari jabatan Abdurrahman Wahid dan apa alasan beliau mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrabnya disapa Gus Dur adalah Presiden Indonesia yang keempat yang memimpin sejak 20 Oktober 1999. Ia disebut-sebut sebagai Presiden era reformasi yang terkenal dengan akan kebijakan yang sangat kontroversial. Bahkan Gus Dur harus mundur dari jabatannya yang terhitung hanya menjabat selama 2 tahun. Gus Dur didasarkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tanggal 23 Juli 2001. Lantas apa yang membuat MPR memberhentikan Gus Dur? Menurut saya lengsernya Gus Dur dipicu dari 2 hal. Yang pertama ini lengsernya dipicu dari laporan disampaikan Pansus DPR terkait dugaan menggunakan dana yayasan, dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 4 juta US dollar. Selain itu, Gus Dur juga diduga menggunakan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta US dollar. Nah, berdasarkan tuduhan tersebut, Gus Dur dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan Hak MPR. Nomor 9 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itu mengapa Gus Dur diberhentikan oleh MPR meski pada akhirnya tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Dan satu lagi alasan Gus Dur berhenti dari jabatannya yaitu karena Gus Dur memiliki penyakit pada matanya yang membuat melihatnya semakin lama semakin memburuk dan digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Cukup sekian. Nah, selain itu, Gus Dur juga melakukan pembebasan terhadap etnis Tionghoa untuk melakukan ibadah dan melakukan hal lainnya yang berhubungan dengan agama Tionghoa. Nah, selain itu, Hari Raya Tionghoa dijadikan sebagai hari libur nasional. Akhir jabatannya adalah pada tahun 2000, Gus Dur banyak melakukan pemecatan terhadap menterinya dengan alasan tidak jelas dan melakukan transparansi terhadap kasus Bulogeten atau
permintaan dana kas Bulog dan Brunei Gaten, penyaluran dana dari Sultan Brunei. Nah, Gus Dur dan MPR dan DPR terjadi konflik gitu. Nah, terus Gus Dur melakukan ataupun mengeluarkan sebuah dekret presiden atau maklumat tentang membekukan lembaga legislatif. Ternyata maklumat itu ditolak oleh MPR. Nah, pada saat itu ketua MPR adalah Amin Rais. Nah, pada saat itu juga Gus Dur dicabut dari presiden dalam sidang istimewa pada tanggal 23 Juli 2001. Selesai. Terima kasih. Oke, karena kesimpulan telah berakhir, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Saya Ina Soraya, mewakili seluruh kelompok 2, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.